Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran merupakan kitab suci yang mengandung banyak kisah dan sejarah. Para ulama mereka menyebutkan bahwa hampir sepertiga kandungan Al-Quran berisi tentang sejarah umat-umat terdahulu. Bahkan dalam beberapa surat, ayat yang bentuknya kisah itu lebih dominan dibandingkan dengan lainnya. Kita ambil contoh misalnya surat Yusuf yang seluruhnya memuat kisah Nabi Yusuf alaihissalam secara utuh. Demikian juga dalam surat Al-Qasas, surat Hud, Toha, ataupun surat-surat yang lainnya. Dan ternyata menariknya, dari seluruh kisah tersebut, perjalanan Nabi Musa dengan kaumnya Bani Israel ini menjadi kisah yang mendominasi isi Al-Quran. Tidak hanya dalam satu surat, ternyata kisah beliau disebutkan berulang kali dan bertebaran di beberapa surat lainnya. Terhitung hampir 25 surat dalam Al-Quran, Allah menyebutkan tentang beliau. Bahkan nama Nabi Musa sendiri menjadi nama yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Dr. Utsman Al-Khamis di dalam kitabnya Fabi Hudahu Muqtadih menyebutkan bahwa nama Nabi Musa disebutkan sebanyak 136 kali di dalam Al-Quran. Ternyata jumlah ini jauh lebih banyak daripada nama Nabi Isa alaihissalam yang disebut di dalam Al-Quran 25 kali. Nabi Nuh disebutkan di dalam Al-Quran namanya sebanyak 43 kali. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri hanya disebut namanya di dalam Al-Quran 4 kali. Lalu apa sih rahasia di balik ini semua? Mengapa kisah Nabi Musa lebih banyak disebutkan daripada rasul-rasul yang lain? Tentu ada harapan khusus, ada keinginan khusus yang hendak Allah Ta'ala sampaikan kepada umat ini lewat kisah Nabi Musa alaihissalam saat memimpin Bani Israel melawan Fir'aun. Sebagaimana diketahui, Fir'aun adalah seorang raja yang paling kejam pada zamannya. Sementara Bani Israel sendiri adalah kaum yang terkenal dengan sifatnya yang ngeyel dan keras kepala. Jadi kalau diposisikan, ini posisi Nabi Musa benar-benar teruji dari segala sisi. Dalam kitab Majmu' Fatawa, Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa kisah Musa bersama Fir'aun disebutkan berulang kali di dalam Al-Quran karena keduanya merupakan simbol dari kebenaran dan kebatilan. Fir'aun berdiri di atas puncak kekufuran dan kebatilan karena mengingkari Allah dan Rasul-Nya. Di sisi yang lain, Nabi Musa menjadi sosok yang berada di atas puncak keimanan dan kebenaran, di mana beliau adalah Rasul yang menerima
risalah secara sempurna, bahkan berbicara langsung dengan Allah tanpa adanya pembatas. Sehingga menurut Ibnu Taimiyah, kisah ini menjadi pelajaran yang terbesar bagi ahlul iman dan ahlul kufri. Kembali dalam kitab Fabihudahu Muqtadi, Dr. Utsman Al-Khamis mengatakan nama beliau disebut berulang-ulang. Maksudnya nama Nabi Musa disebut berulang-ulang dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Allah menginginkan agar kita selalu merenungkan kisah beliau, kesulitan yang beliau jumpai, kepayahan, gangguan, dan ujian yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam secara bertubi-tubi. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah SAW melakukan pembagian harta ghanimah. Tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan, sesungguhnya Muhammad tidak menghendaki ridha Allah dengan pembagian ini. Maksudnya Muhammad tidak adil dengan pembagian ini. Mendengar ucapan itu, Abdullah ibnu Mas'ud langsung mengatakan, la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan beritahukan apa yang kamu ucapkan tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ibnu Mas'ud datang kepada Rasulullah, kemudian menceritakan apa yang dikatakan orang tadi. Maka berubahlah wajah Rasulullah SAW menjadi kemerahan. Kemudian bersabda, yarhamullahu ala Musa faqad udhiya bi aktsara min hadza fasabara. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada Nabi Musa. Sesungguhnya Nabi Musa itu pernah disakiti lebih dari perkataan ini. Fasabara, tapi Nabi Musa beliau tetap bersabar. Ikhwan fillah, riwayat di atas menunjukkan bahwa ketika disakiti oleh kaumnya, Rasulullah SAW langsung teringat dengan kesabaran Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi Bani Israel yang terkenal dengan sifatnya yang ngeyel. Selain terkenal dengan badannya yang kuat, Nabi Musa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sebagai pribadi yang pemalu dan banyak bersabar dengan cobaan. Allah berfirman dalam surat Toha ayat 10, wa fatannaka futuna, aku akan uji kamu itu dengan berbagai macam ujian. Ternyata memang berdasarkan ayat di atas, ujian yang dialami Nabi Musa alaihissalam memang cukup berat. Dimulai dari ketika beliau dilahirkan sampai berhasil meruntuhkan kekuasaan Fir'aun. Dilanjut dengan ujian dari umatnya yang keras kepala. Suatu ketika Sa'id bin Jubair pernah bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
berkaitan dengan ayat yang disebutkan tadi. Karena banyaknya bentuk ujian yang harus disebutkan, Ibnu Abbas berkata kepada Ibnu Jubair, "Wahai Ibnu Jubair, ajukanlah pertanyaanmu itu besok pagi." Mengapa? Karena sesungguhnya jawabannya mengandung kisah yang sangat panjang. Dan esoknya Ibnu Abbas membaca ayat-ayat yang menceritakan Nabi Musa alaihissalam dari awal. Dimulai dari kisah Fir'aun melakukan pembantaian terhadap bayi laki-laki. Kemudian Nabi Musa, bayi dilempar ke sungai dan diselamatkan oleh keluarga Fir'aun. Kemudian kisah Nabi Musa menarik janggutnya Fir'aun hingga Nabi Musa diberikan pilihan antara apakah mau pilih kurma atau memilih bara. Termasuk kisah Nabi Musa sebelum diangkat menjadi nabi pernah membunuh orang Kipti atau orang Mesir. Dia lalu lari ke Madian dan menikah dengan salah satu putri orang tua di Madian. Kemudian Musa kembali ke Mesir. Beliau salah jalan di kegelapan malam hingga beliau melihat api dan mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ibnu Abbas menyebutkan semuanya, dia mengatakan, "Wahai Ibnu Jubair, peristiwa itu merupakan sebagian dari fitnah atau cobaan sesudah semua cobaan yang didatangkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Setelah semua cobaan yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam, itu hanya sebagian yang dikisahkan, berarti banyak lagi. Ikhwan fillah, Nabi Musa memang berhasil melewati ujian dengan sifat sabarnya yang tinggi. Ketika harus menghadapi kekejaman Fir'aun, di saat yang sama Nabi Musa harus bersabar atas perlakuan kaumnya Bani Israel terhadap dirinya. Beliau kan pernah dituduh, bahkan dihina oleh kaumnya, memiliki cacat dan penyakit yang menjijikkan di tubuhnya. Beliau pernah dituduh berzina. Beliau dituduh sebagai seorang penyihir dan banyak yang lainnya. Namun ternyata semua ujian yang datang dari kaumnya itu beliau lalui dengan sabar dan menyerahkan urusannya kepada Allah semata. Karena banyaknya cobaan tersebut, beliau digolongkan termasuk salah satu di antara ulul azmi, Rasul pilihan yang memiliki keteguhan hati dan ketabahan yang luar biasa. Selain sifatnya yang sabar, Al-Quran juga menyebutkan bahwa beliau adalah sosok Rasul yang selalu menepati janji dengan manusia, yakin dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau seorang Rasul yang tawadu. Beliau orang yang amanah dan memiliki hati yang sangat lapang. Sebagaimana dalam salah satu permohonannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbishrah li sadri, ya Rabb, lapangkanlah dadaku. Iwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Nabi Musa juga
digambarkan dalam Al-Quran itu adalah Nabi Rasul yang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Terbukti ketika beliau mampu mematikan lawan dengan hanya sekali pukulan. Tidak hanya itu, ketika beliau pindah ke kota Madyan oleh salah seorang putri yang ditolongnya ketika menimba air, putri perempuan ini mengatakan kepada bapaknya bahwa Nabi Musa seorang sosok lelaki yang al-qawi, al-amin, yang kuat lagi dapat dipercaya. Ini menjadi sebuah gambaran yang sangat mulia untuk seorang nabi. Tapi dengan kelebihannya ini, Nabi Musa tidak pernah menyombongkan diri, kasar, dan berbuat sekehendaknya. Justru beliau menjadi Rasul yang pemalu dan sabar dengan tindakan kaumnya yang sering bertindak lancang terhadap beliau. Bahkan saat menghadapi Fir'aun itu, beliau tetap menggunakan dakwah dengan cara lemah lembut. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, perjalanan dakwah Nabi Musa benar-benar menjadi penghibur sekaligus motivasi bagi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Sehingga ketika ada sikap umatnya yang melampaui batas, beliau hanya mengatakan, yarhamullahu Musa faqad uziya bi aktsara min hadza fasobaro. Semoga Allah merahmati kepada Nabi Musa karena dia sakiti lebih dari ini tapi ia bersabar. Dan sebagai umat Nabi SAW tentu saja kita harus meneladani keluhuran akhlak para nabi tersebut, terutama dalam kondisi wabah yang hari ini sedang menyebar di lingkungan kita. Hanya sabar, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik setelah kita mengalami penderitaan